Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan keempat aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan ini akan saya ajarkan cara mengupload foto di aplikasi Android. Mula-mula, kita impor dulu database DB Mobis Name-nya. Ini seandainya kalian terhapus database-nya pakai laptop baru atau apa. Kemarin kan sudah kita pelajari cara mengimpor project. Nah, sekarang kita pelajari cara mengimpor database. Buka dulu ini. Nah, kita buatkan dulu seperti kemarin, db mobis underscore nih underscore name pi7ma. Ini sesuai dengan pertemuan sebelumnya ya, harus sama persis namanya biar bisa impor, biar bisa diimpor. Kemudian diimpor, pilih file, cari misalkan di mana sih. Nah, ini pertemuan 3, open, di go. Nanti akan muncul seperti ini kayak kemarin. Nah, ada Lukas Tom segala macam. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya oke, impor aja. Di sini kebetulan kemarin itu yang di PowerPoint ini ada 3 data. Yang di video itu hanya 1 data. Maka kita ikuti yang diimpor tadi lah. Oke, lanjut ya. Sekarang kita itu ngubah pelanggannya. Strukturnya kita ubah. Tambahkan 2 kolom setelah password yang ini. Ketik aja di go. Kemudian apa aja? C foto untuk menyimpan foto kita, URL-nya di mana sih nyimpannya. Nah, kemudian default-nya 0 aja. Kemudian C blokir. Blokir ini nanti kita gunakan untuk proses login. Apakah dia diblokir jadi nggak bisa login, ataukah dia aktif, ataukah dia belum diverifikasi. Seandainya itu registrasinya itu kita mau pilih-pilih sekali aja, mau pilih-pilih agar nantinya tahu bukan orang iseng, makanya kita menggunakan ini ya, tidak, belum diverifikasi. Nah, gitu. Kemudian di go. Setelahnya apa ya? Ya, belum diverifikasi. Kemudian kita lanjut save. Jadi nanti ada di browse tadi jadinya 0 sama blokirnya ya. Oh ya, ininya jangan lupa ya. Di struktur tadi definite-nya ini as definite itu kita pilih belum diverifikasi. Agar apa? Agar nanti ketika daftar itu otomatis data-data yang baru itu statusnya belum diverifikasi, meskipun di query insertnya nggak dicantumin gitu ya, belum diverifikasi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ngapain? Nah, kita tambahkan folder gambar di mana? Di Android gambar. Nah, karena nanti usernya upload gambarnya di sini, foto daftar. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian kita buka Android Studio-nya. Android Studio-nya kita tambahin permission, copy paste juga boleh yang ini. Kemudian permission yang ini read external storage. Apa gunanya? Seandainya kita menggunakan kartu memori di handphone kita, jadinya aplikasi Android kita bisa membaca, dan write-nya juga bisa menulis ke kartu memori eksternal. Tapi biasanya udah jarang lah sejak handphone zaman sekarang pakai yang eksternal ya, karena itu bisa rawan rusak lah katanya. Oke, lanjut ya. Kemudian karena kita nanti menggunakan library eksternal, jadi kita perlu tambahkan yang di sini apa ya? Oh ya, ini implementation com github boomtek glide poly integration 4
4120. Dan apalagi, dan yang foto view Chris Bane foto view. Apa sih gunanya mereka ini? Jadi nanti itu biar bisa itulah mengzoom gambar, dan gambar itu bisa kita kasih, gambar di Android itu bisa kita kasih URL nanti. Oke, itu aja 2300. Kemudian jangan lupa juga di sininya, di Maven, yang dimana ini ya, setting Gradle ini tambahin juga Maven atau Maven gitu, Maven URL ini wajib ya, kalau nggak ada ini dia error. Maven HTTPS, karena itu yang di GitHub tadi sama Chris Bane itu dia pakainya dari Jetpack ini. Kalau nggak ada ini nanti nggak bisa. Nah, jangan lupa di Seno. Ini awal-awalnya pakai koneksi internet kayaknya. Karena saya kebetulan project ini sudah saya buat beberapa kali, jadinya nggak perlu saya download lagi. Kalau kalian baru pertama kali, itu membutuhkan koneksi internet. Nah, selanjutnya kita modifikasi halaman apa ya? Nah, halaman itu daftar akunnya. Kita tambahkan gambar di bawah yang ini. Di bawah password ini ya, image view foto Begeto merah. Oke, kita ubah aja ukurannya 150 dp lah, height-nya 150 dp, karena bisa jadi orientasinya itu bisa landscape ataupun portrait, jadi biarkan aja seperti ini. Kemudian ininya tarik, ininya juga tarik, yang ininya oke di password, yang ininya biarin, jadinya ini 16. Nanti ini saya kecilkan ya biar lebih jelas. Oke, nah ini 16. Selanjutnya apa, kita ubah menjadi IMG upload foto faktor, kemudian TN password. Oke, itu aman. 16 foto Tomegi merah ini aman. Oke, selanjutnya tambahkan button di bawah foto ini, button ditambah bawah ini, sini aja lah. Nah, di bawah ini, kemudian itu kita tambahkan mana dianya. Nah, ini atasnya di bawah mana, misalkan to top, oh bukan ya, to top ini tambahkan aja ininya di bawah ini. Nah, itu jangan salah bulat ya. Nah, itu kemudian kiri kanannya di mana, di parent kanan sama kanan juga. Nah, ini dia nantinya bisa di scroll pakai roda di mouse. Kemudian ininya 16. Oke, ininya 0 aja karena kita pakai horizontal bias, karena kita pakai constraint kiri kanan. Selanjutnya kita ngapain, ini juga udah background tint. Kalau saya nggak suka warna ungu, makanya saya ganti jadi warna real 700 misalnya ya, 200 saja lah, 200. Kemudian kita ubah tulisannya upload foto. Kemudian kita ubah juga corner radius. Buttonnya kok nggak bisa ini ya. Oh ya, corner radius nanti aja. Corner radius. Oke, nanti lah ini. BTN upload foto. Stroke color. Tarik. Oke, ini ada dua, apa ya, kan dua ya, putih. Stroke white-nya 2 dp. Nah, yang ini kemudian apalagi, margin top udah, ini udah. Kemudian kita pilih corner radius. Nah, baru muncul ya, 25 dp ya.
ya 25 dp agar dia membundar. Kemudian drawable left-nya tambahin aja, drawable left. Kita pakai yang galeri dua-duanya, galeri. Nah, gini. Kemudian kita ngapain sekarang? Di save ya, di file, save all. Kemudian kita ubah. Ini karena kita menggunakan yang versinya agak jadul minimalnya, jadi kita perlu tambahkannya by coding, nggak ada diri tadi. Ini, ini dianya. Android Drawable 10 namanya. White. Nah, kalau kalian blok, nanti muncul kayak gini. Level 23 and higher, kitanya pilihnya 21 karena dia 21 itu kurang dari 23, maka kita by coding ya, nggak muncul di desain, tapi nanti hasilnya selesai. Nah, kayak gini, drawable 10 nggak ada di sini, PGNT nggak ada. Lanjut ya. Nah, oke. Kemudian ke tab desain, masih ke tab desain tadi, ke tab sini desainnya, kita ubah gambarnya menjadi visible gone. Bisa lewat sini, visibility gone di sini, ataupun di sini nanti pilih yang ini gone. Jadi nanti kita harus tekan toggle upload foto dulu agar dia muncul. Nah, kita bikin juga ini halaman ini agar dia kalau gambar kita ditekan, dia munculnya gambar doang ya, jadi besar itu. Klik kanan layout resource, kemudian pilih apa ya? Pilih constraint, namakan dia dialog zoom. Nah, muncullah seperti ini codingnya. Setelah ini kita tambahkan image view di sini. Kita pakai ikon galeri kamera aja lah, biar nggak repot ya. Layout hex-nya 600. Kemudian yang ininya white-nya match parent atau match constraint juga boleh, tapi match parent namanya. Kemudian atasnya oke, kiri atas, kanan, bawahnya pakai semua. Namun kita jadikan 0 aja. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya apa? 600 EMG zoom. Oke, gambar kita namakan dengan EMG zoom. Nah, selesai yaitu. Nah, kemudian di sini di codingnya agar dia bisa di zoom, kita pakai aja bukan image view ya, tapi auto view brisbane ini kita ubah aja, dia nanti otomatis seperti ini. Nah, gitu aja. Parent, isi menu kamera, selesai. Propertinya sama dengan yang image view. Kemudian di kelas global kita tambahkan codingnya sebaris saja. Yang ini public static string global gambar. Jadinya kita kasih tahu Android Studio gambar mana sih yang mau di zoom nantinya, gambar kayak gini. Selanjutnya kita ke coding daftar akun Java. Daftar akun Java yang dimananya, oke, di atas connect DB yang ini di sela-selanya. Alangkah baiknya saya copy paste aja ya, biar nggak lama-lama. Yang mana ya misalnya? Nah, yang ini saya copy paste aja lah biar nggak lama-lama. Yang mana dianya? Oke, ini yang pertemuan 3, ntar saya hapus dulu. Kita pakai yang pertemuan 4 sekarang. Ntar tutup dulu. Oke, yang pakai pertemuan 4 aja. Kemudian kita copy codingnya biar nggak lama-lama video ini. Nah, di sini ada yang variabel-variabel. Kita copy paste aja. Yang mana aja sih? Upload foto sampai dengan zoom gambar. Upload foto sampai dengan zoom gambar. Nah, ini. Jangan lupa diimpor. Itu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita pilih apa? Nah, zoom gambar ini kita ketik codingnya. Seperti ini. Nah, ini jangan lupa di enter import class yang mana ya, Android app yang mana ada dialognya.
alert dialog. Alert dialog kalau di contoh ini saya pakai yang Android app aja. Ini aja, yang versi jadul. Foto view juga import aja. Nah, selesai. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita ini BTN register set on click listener, kita cari di mana sih dianya. Nah, di sini di atas ini kita tambahin coding. Codingnya ini upload foto. Intinya kita ngasih tahu IMG upload foto ini mengacu ke IMG upload foto yang di halaman pendaftaran akun. Ntar saya copy paste aja biar lama-lama. Upload foto, oke. Nah ini sama C foto, sama ini on click, zoom gambar foto, oke. Pilih gambar. Nah ini dulu. Pilih gambar ini kita bikin sendiri ya. Apa? Nah selanjutnya di sini ada itu, kita bikin method pilih gambar. Pilih gambar sama get string image. Nah, pasti mereka ini pilih gambar. Oh iya, titik komanya kurang. Ntar ya. BMP base 64 import bitmap BMP. Ada kesalahan ya ini. Oh ya, BTN register ini pilih gambarnya itu di bawah itu ya. Di bawah BTN register. Maaf. Nah, di bawah BTN register yang akhir on create. Jadi kita bikinnya itu di sini. Nah, baru benar. Karena itu method ini di luar on create. Kemudian kita tambahkan lagi on activity result ya, yang benar activity result. Kurang lebih mereka ini gunanya kita kalau tekan tombol upload foto, dia muncul nanti pilihan mau pilih gambar mana sih. Misalkan kayak di Instagram, kita disuruh milih gambar mana sih. Nah, itu ya. Kemudian yang ini uri-urinya di-upload dia aja, import aja. Ini juga import semua yang bisa diimport, import method. Oke, get resize map ini juga nanti di bawahnya. Nah, ada set to image view sama yang get resize map. Nah, kurang lebih ini coding ini dia nanti ngompress di sini. Nah, import. Nah, ini ya. Kurang lebih ini gunanya nanti dia ngonversi. Jadinya maksimal salah satu resolusinya misalkan panjang ataupun lebarnya 1600. Misalkan dari semula 10.000 piksel nanti dikompres dulu menjadi 1600 yang paling panjangnya. Seperti yang saya jelaskan di sini ya. 4000 3000 jadinya 1600 kali 1200. Jadinya mengecil. Tergantung dia landscape atau apa. Oke, ini tambahkan. Oh ya. Yang ini kita karena gambarnya itu kita wajibkan, maka dia apa ya namanya ya? Oh ya, maka dia itu harus pelanggannya harus mengupload foto. Kalau nggak ngupload foto, dia tolak nanti pendaftarannya. Nah, masih TOAS ini oke, biarin saya ketiklah next text, get application context, upload foto. Kemudian TOAS long. Nah, selesai. Itu yang dia mewajibkan. Kemudian jangan lupa kita di foto ini kita oper juga ke server. Foto daftar. Get string image decoded. Nah, kurang lebih gambar itu diopernya bentuknya string, kemudian di server nanti diubah lagi bentuknya menjadi gambar, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya ngapa?
Oke, selanjutnya kita ke daftar PHP lagi yang di server yang ini. Sekarang kita tambahkan yang bagian apa ya? Yang bagian gambar dari foto daftar. Foto daftar sama dengan ini tulisannya foto daftar. Nah, foto daftar yang ini sampai mana tadi? Sampai dengan QTMB foto. Kita paste aja. Dia mulai eksekusi ya. Kalau eksekusinya berhasil, baru dia ditambahkan fotonya. Foto daftar, oke, pelanggan, HP. Ini faktor penamaannya, kemudian pembacaan ID-nya. ID pelanggan yang baru didaftar itu yang mana sih? Dengan nomor handphone itu, misalkan ID-nya saya tadi 2, misalkan setelah 1. Nah, namanya fotonya itu foto underscore nomor handphone underscore nama, kemudian ID-nya, kemudian ID pelanggan. Kemudian kita ini ada replace spasi dengan underscore, jadinya nanti di nama fotonya nggak ada spasi. Kemudian namanya JPG, kemudian paste-nya kita tambahkan di gambar foto daftar seperti yang kita buat di folder tadi. Kemudian aktual path-nya yang di sini karena kita menggunakan SAMPP masih 127.0.1. Kalau kita menggunakan misalkan PMB Amaluhur, ininya berubah nanti. PMB.amaluhur ACID Android. Ini sesuaikan nama folder kalian ya, folder web tadi. Paste-nya juga biarin. Ini untuk tambahkan fotonya. Kemudian setelah kita insert tadi, baru kita update datanya dengan yang foto aktual path. Di mana sih lokasinya? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ngapain sekarang? Oke, kita tambahkan gambar foto gambar. Gambar foto gambar. Yang mana sih fotonya? Yang ini kosong ya. Masih kosong. Oke, ini penjelasannya. Oke, kita buka Android Studio-nya lagi. Kita jalankan emulatornya. Saya pause dulu ya biar nggak lama-lama. Oke, sekarang emulatornya sudah jalan. Kita silakan insert data lagi. Passwordnya ABCD lah. Upload fotonya saya bereskan dulu ya. Lalu tekan harap upload foto. Upload fotonya bebas. Mau di mana sih misalkan upload fotonya? Nah, yang ini juga boleh pemandangan. Nanti kalau ditekan ini muncul seperti ini. Kalau di emulator bisa double klik. Nah, atau kontrol klik. Dimainin aja ini makin jauh, kalau makin dekat makin kecil dan seterusnya. Kalau menutupnya ini tinggal ditekan ini aja sembarang. Kalau nggak bisa pakai tombol back, aja kalau nggak bisa. Kemudian baru kita upload. Nah, login dengan nomor tersebut. Kita cek database. Ini ada fotonya. Kalau kita nah, muncullah pemandangan. Yang di sini ada juga seperti tadi itu nomor handphone, namanya siapa sih, spasi diganti dengan underscore, kemudian resolusinya 1600 x 1200 seperti ini kalau di Windows Explorer. Oke, lanjut ya. Setelah itu kita ngapain? Nah, kita udah selesai yang ini. Sekarang kita ada namanya web admin. Web adminnya, oke, kita buat dulu tabelnya di DB Mobis Name tadi. Ini saya ajarkan sekilas tentang aplikasi web ya. Admin 4 kolom, ID admin 5, C nama ADM, varchar 25, nama adminnya nggak usah banyak panjang lah, username-nya apa 25 juga boleh. Kemudian C passwordnya varchar 50. Nanti kita menggunakan enkripsi MD5 lah, agak beda dikit sama yang Android. Kemudian ini auto increment, di OK, di go, kemudian baru di save. Nah, selesai. Jadi ada dua tabel, admin sama pelanggan. Setelah itu kita lanjut. Kita tambahkan aja langsung di sini ya. Misalkan nama saya Lukas Tommy. Nama adminnya oke, dikasih spasi aja ya nama adminnya. Yang ininya baru Lukas Tommy.
Nah, passwordnya 1234 aja. Kemudian ininya MD5. Kenapa sih beda sama yang di Android? Biar itu nggak ketahuan lah sama hacker atau apa ya. Nah, beda-beda nanti. Kemudian, oke. Itu kita ada aplikasi web untuk diekstrak RAR-nya, bisa download di BitLY Mobis 2021. Kemudian diekstrak, kemudian dipindahkan ke apa ya? Ntar. Nah, ini kita ekstrak dulu ya. Diekstrak dulu. Ekstrak here boleh. Ditunggu. Baru kemudian kita pindahin isinya selain RAR tadi ke aplikasi web kita. Aplikasi web kita yang mana tadi? Yang ini ya. Di bagian di sininya. Yang Android config. Pindahin, selesai. Kemudian kita perlu modifikasi beberapa. Nah, seperti ini. Login proses. Login prosesnya kita perlu ubah dari library koneksi menjadi config koneksi, karena folder koneksi kita berada di folder config, bukan di library. Selanjutnya apa? Yang lainnya nggak usah ubah dulu. Kemudian baru kita ke sini buka localhost web name. Nah, terbuka seperti ini. Kita coba masuk Lucastomy 1, 2, 3, 4 misalkan, dimasuk aja. Nah, selesai. Ini masih kosong semua karena itu masih ada perlu penyesuaian. Penyesuaiannya kayak gimana? Penyesuaiannya ini misalkan data pelanggan. Kita ingin fokus lihat data pelanggan dulu. Jadinya data pelanggan kita ubah. Ini jadi apa? Config ya. Ini dihapus saja. Dihapus saja dulu yang fungsi config. Kemudian oke, yang ininya ada C nama, bukan C nama tetapi C nama pel, sesuai yang kita database tadi. M pelanggannya itu kita pakainya C nama pel, bukan C nama, kayak gitu. Kemudian apalagi, ya ininya juga C nama pel. Apalagi, ada lagi. Nah, edit pelanggannya juga ada. Edit pelanggan kita ubah mirip-mirip kayak tadi. Edit pelanggan, config, kemudian config, kemudian di sininya ada C nama pel, bukan C nama doang, C nama pel. Kemudian apalagi, di sini juga ada namanya option, bukan unver ya, tapi belum diverifikasi sekarang, belum diverifikasi. Ini juga belum diverifikasi. Jadi kalau kita ngeklik edit data pelanggan, dia langsung terpilih yang benar sesuai padanya. Echo selected belum diverifikasi. Oke, ini benar. Kemudian ada juga yang foto, hilangin kata-kata KTP-nya. Kemudian yang ininya ubah jadi 37 str len. Nah, setelah itu baru kita edit pelanggannya. Oke, ini nanti dulu. Nah, gimana sih taunya 37 atau enggak? 37 atau enggak ini saya ada namanya filenya test212 php. Yang ini masukin aja sama yang di tadi, yang bun-bun tadi misalkan. Copy, paste ya. Kita lihat. Kalau 30 apa sih yang tampilnya? Tampilnya kita praktekin di sini langsung aja. Localhost web Mobis yang apa ya? Test 1212 PHP. Munculnya 500.212. Sedangkan kita maunya itu yang sampai Androidnya aja. Jadinya misalkan ada name kalian, ada web Mobis underscore name, ada TI7MA, misalkan TI7MA, maka ini kita mainkan lagi aturannya ini 40 misalkan. Udah benar belum sih Android? Belum. 43 benar. Nah, 43 berarti itu ya, tergantung punya kaliannya. Kalau saya pakai yang apa namanya, nggak ada TI7MA, maka kita gunakan kita gunakan yang 37 aja, seperti yang ini tadi, 37. Nah, itu ya. Selanjutnya ngapain?
Selanjutnya kita coding berikut. Oke, masih di edit pelanggan. Edit pelanggan yang ini kita uploadnya di mana? Di nama pelanggan. Nama pelanggan kita copy paste. Ini sampai ini form group tadi. Dari div class form group hingga ini div dari nama pelanggan yang ini. Kemudian tambahkan paste aja tanggal lahir. Kemudian ininya teks kontrol tanggal lahir. Kemudian max length-nya hapus saja. Kemudian value echo hasil .gl lahir sesuaikan dengan yang di database gl lahir tanggal lahir. Nah, kemudian ada juga di bawahnya gender. Gender sama kayak tadi, copy paste aja. Gender. Yang ini for ini biarin ya, kita mainnya di sini aja. Ini saya sekilas aja ngajarinnya cara modifikasinya. Kalau cara mendesain aplikasi web segala macam itu silakan pelajari di mata kuliah rekayasa web segala macam. Atau bisa aja download sendiri source code ini sistem informasi web di Google misalkan. Nah, placeholdernya gender misalkan. Ada apa lagi? Oke, ada juga namanya email. Nah, emailnya di bawah alamat. Jadi saya copy pastenya alamat ini aja. Email. Karena kita nggak pakai nggak bisa diedit, hilangin aja max length-nya ya, karena sifatnya read only. Oh ya, ada kata-kata read only-nya yang lupa. Alamat email, email, placeholder email. Oke. Sekarang kita ngapain? Proses edit data pelanggan. Seandainya kita mau ngubah statusnya, jadi edit data pelanggannya kita ubah. Proses edit pelanggan kita ubah jadi config lagi. Kemudian kita ubah blokir pelanggan. Belum verifikasi, belum diverifikasi, belum diverifikasi. Edit pelanggan, oke, berhasil, itu aja. Kemudian sekarang kita buka lagi aplikasi webnya, data pelanggan. Nah, muncul bun-bun, enter ini. Fotonya kosong ya tadi ya. Fotonya masih kosong. Enggak ya. Kita coba yang ini. Kosong? Belum. Kenapa sih masih kosong? Kenapa masih kosong? Karena ada coding yang kurang tepat kayaknya. Kita balik ke sini, foto. Edit data pelanggan tadi. Di fotonya. Oh ya, foto KTP tadi. Bukan foto KTP ya, tapi foto aja, nggak pakai KTP. Nah, sekarang baru kita refresh, harusnya datanya ada yang bun-bun. Kalau yang tom-tom memang nggak ada fotonya. Nah, kayak ini. Nah, ini kita bisa ubah status pelanggannya. Misalkan, benar ini orangnya beneran, nggak iseng, ubah jadi aktif. Kemudian passwordnya kita ubah, misalkan dia lupa password, bisa hubungi admin, nanti kita ubah menjadi ABCD, misalkan ABCD, update aja. Berhasil, aktifkan akun berhasil, jadi nanti statusnya berubah menjadi diblokirnya tidak, gitu ya. Nah, kita perhatikan juga kalau yang bun-bun tadi tahun, bulan, tanggal. Oleh karena itu, kita itu harus ubah dia, misalkan yang bisa dibaca oleh pengguna, entah 31, 12, 1980, atau gimana. Intinya yang bisa terbaca. Mula-mula kita bikin dulu fungsi PHP di sini. Fungsi PHP, titik PHP. Yes.
Kemudian kita edit isinya. Karena biar nggak lama-lama, saya copy paste aja codingnya ya. Fungsi PHP mana config fungsi. Ini saya copy aja, pindahin ke sini. Nah, tanggal Indo. Nah, seperti inilah dianya. Jadi yang tadi seperti yang ini 1980 1231 itu kita pecah-pecahin berdasarkan strip, dapatlah 1 2 3 0 1 2. Kemudian yang 2 ini kita pecahin lagi karena biasanya ini ada jamnya 31 spasi 17.2 30 WIB misalkan. Jadinya dipecah lagi. Kemudian baru kita susun 31 spasi bulan. Bulan kita lihat, kalau dia 12 berarti dia pakai Desember, sesuai ini ya. Kalau 1 Januari, kalau 2 Februari, kalau 3 Maret, dan seterusnya. Kemudian ada yang akhirnya 1980. Kayak gitu. Ini ada penjelasannya, silahkan baca PowerPoint. Kemudian kita coba data pelanggan dan masih belum berubah. Kenapa sih sudah kita buat fungsinya belum berubah? Karena itu kita belum modifikasi edit pelanggan. Edit pelanggannya kita perlu tambahkan dia untuk mengimpor namanya fungsi. PHP itu perlu kita tambahkan atau include dulu. Kemudian refresh masih belum. Kenapa? Karena kita perlu panggil di sini echo TGL lahir Indo kayaknya. TGL lahir atau apa tadi? TGL Indo. TGL Indo. Nah, baru kita tutup. Sekarang kita refresh lagi dan dia berubahlah 31 Desember 1980. Seperti itu ya. Nah, begini. Oke, ini juga kita perlu tambahkan ya ini agar tambah akunnya bisa. Tambah akunnya jangan lupa ya. Di sini di config ada tambah akun, register proses. Nah, ini pakai config juga. Misalkan kita ke sini tambah akun, misalkan Eja Ganteng, username-nya Eja Tampan, passwordnya 1234 misalkan. Tambah akun, penambahan akun sukses, kita lihat adminnya bertambah. Nah, kayak ini ya, Eja Tampan segala macam. Oke, perkuliahan hari ini cukup begitu aja. Silahkan dipraktekkan di rumah. Terima kasih sudah menonton.